Satu saat saya itu habis ceramah begini di BNI kantor pusat Jakarta sana, tiba-tiba ada seorang direktur itu bangkit dan berdiri. Pak Kang Yoto, Pak Bupati, Bapak ini kan termasuk politisi, saya diundang menjadi bupati untuk sharing depan para bos itu. Lalu tapi ada pertanyaan yang saya tidak mudah, kaget saya. Dia pertanyaannya begini, apakah Pak Bupati Bojonegoro siap kalau dicalonkan jadi presiden? Waktu itu begitu ya. Lalu saya jawab, I am a politician. Saya ini politisi. Saya tidak boleh menutup kemungkinan saya menjadi apa atau tidak menjadi apa-apa. Itu tidak pernah akan saya tutup. Saya mau jadi ini, tidak akan pernah saya tutup. Walaupun saya tidak boleh mengejar-ngejar itu. Namun fokus saya yang harus saya lakukan adalah bekerja, beramal soleh. Kenapa? Saya tidak memikir mau jadi danau atau jadi sungai atau jadi kolam. Yang harus saya pikirkan setiap hari adalah bagaimana menjadi mata air yang jernih, yang terus mengalirkan airnya. Karena itulah ajaran agama Islam, terus beramal soleh. Ketika sekarang diamanai jadi bupati, ya beramal soleh dengan bupati ini. Ketika saya jadi dosen, ya beramal soleh dengan, karena semua kita punya kesempatan beramal soleh dimanapun, kapanpun. Ya itu aja, fokus di situ. Kenapa? Karena yang namanya harta, cinta, puja dan tahta itu hanyalah akibat ketika kita fokus pada sebab. Rasulullah itu hebat. Siapa orang yang baik? Ditanya, ayyuna khairun nas ya Rasulullah? Khairukum man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Bayangkan, memaafkan, menyantuni, mengarahkan, boleh tanda petik kita memarahi kadang-kadang, itu tidak dasarnya nafsu, tapi itulah amal soleh yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita kadang-kadang mengatakan ya dan tidak, dicek di hati kita, nawaitunya apa? Oh, ini beramal soleh. Saya memberi contoh yang paling gampang. Ketika saya memutuskan membangun masjid Jamek ini ya, kenapa tidak saya lakukan di periode pertama di akhir? Karena kalau saya lakukan itu di pertama, walaupun saya ikhlas ingin bantu masjid, pasti orang memahami politik, dia pengen didukung, makanya masjidnya dibangun. Nah, ya tentu saya kasihan, bukan kasihan diri saya, kasihan yang berpikir begitu kan. Karena saya harus berdakwah, sementara menginformasikan, ya untuk mengurangi itu sambil berdakwah, saya ingin bahwa membangun masjid itu bukan politik, karena ini pertimbangannya bukan politik, ini pertimbangannya adalah masa depan kebaikan umat dan Bojonegoro. Maka saya umumkan itu justru ketika saya terpilih yang kedua, setelah selesai diumumkan saya terpilih, baru saya bilang kita akan bangun masjid. Ya. Untuk apa? Untuk meyakinkan memang nawaitunya itu bukan untuk kekuasaan. Bukan membangun masjid untuk meraih kekuasaan, tapi kekuasaan itulah yang harus digunakan untuk membangun umat dan masyarakat. Ya. Bapak Ibu, tanggung jawab kita untuk membangun generasi Bojonegoro yang sehat, yang produktif, yang cerdas, supaya dia bisa bahagia kelak besok. Karena kebahagiaan itu hanya kalau orang itu produktif. Orang itu kalau nggak produktif, nggak bahagia hidupnya. Ya, penuh bahagia. Makanya kalau saya ditanya, golek apa tong ini kok kalor ngidul keloyongan itu, golek masalah, saya bilang. Kenapa kok golek masalah? Karena dari masalah itulah saya dapat kesempatan berbuat, dan dengan berbuat itu saya bahagia. Karena kalau saya nggak berbuat, saya nggak bahagia. Dan karena saya ini bertekad untuk memberi, melayani, menjadi customer, menjadi penjual, maka kalau dikritik pun saya senang hati. Sama dengan Pak Pitono bikin perumahan, dikritik, wah ini kurang ini Pak, kurang ini. Bukan marah, gelem ya wis, gelem ya wis rasa tuku. Bukan, pasti tidak begitu. Ya, perilakunya pasti beda dengan orang yang nggak pernah begitu. Walah aku kapok ngomong ini. Lah kapok ya ora tau oleh duit. Tapi kalau kemudian berpikirnya, oh ya, memang ini customer saya, tapi lihat, oh ini masuk, tapi tunggu, nanti orang begini ini saya bikin puas, bikin senang hati. Oh ternyata orang kalau begini, belajar, maka ada self management, dirinya ini belajar. Oh ini perlu begini, oh ini perlu begini, belajar. Karena belajar itu cita-citanya selalu beramal yang terbaik, berproduksi yang terbaik.
Mengapa harus amanu wa amilus soleh wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr? Mendengar itu kebaikan dan kebenaran. Oh ini toh, oh ini. Semakin dikritisasi semakin bersyukur. Dan tidak usah menuntut orang lain untuk berkata-kata dengan seperti yang kita kehendaki. Saya sering mendengar kalimat begini, saya tuh kritik nggak apa-apa, cuma caranya itu loh saya nggak lepas. Bagi saya ya nggak mau aja lah, bilang nggak mau gitu aja kok. Saya mau dikritik pakai bahasa bentak ya tak dengar, mau pakai bahasa halus ya dengar. Itu kalau di dialog publik itu ada namanya konsonant. Itu kalau ngomong kayak marah tok itu. Ya nggak apa-apa, memang kemampuan berbahasanya cuma begitu kok. Kenapa kok harus ini? Malah ada yang SMS saya itu, Kang Yoto dihancuk tenan kok ini. Ya apa-apa. Dalane rong dibangun-bangun itu awal-awal dadi bupati Kang Yoto picek kok nggon ora dadani ora apa-apa. Ora kok tak urus sapa iki sing ngomong picek mek dihancuk, bupati kok dihancuk-hancuk lho mek pitek iki sapa iki? Enggak, percuma ngurus begitu itu. Ditangkap aja substansinya. Oh, saya yakin orang ini ingin tempatnya baik dan saya menjadi produsen, saya penjual. Ini tantangan saya. Saya berjanji bahwa pada tahun-tahun yang akan datang orang begini nih harus mengatakan tenan iso tiba ece. Ngono lho. Terus lah suwe-suwe aku malah kayak pengajian. Yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga, mengapa Bapak Ibu saya senang sekali tema Bapak Ibu, karena inline, sejalan dengan itulah tema Bojonegoro. Artinya Bapak Ibu melakukan tugas organisasi, misi organisasi, sebenarnya itu juga melakukan misi membangun Bojonegoro dan membangun Indonesia. Hidup di Bojonegoro ini Bapak Ibu harus terus dididik rakyatnya itu sehat, cerdas dan produktif. Apalagi di Bojonegoro yang alamnya seperti ini nih. Banjir, kering, itu kan, pendidikannya masih rendah, lalu duitnya sedikit, kekurangan, ada keterbatasan. Ini memerlukan yang namanya strategi hidup yang benar dan tepat. Saya sering sekarang menemukan contoh-contoh yang menurut saya kurang tepat. Bayangkan kalau banjir semua teriak banjir. Kalau musim hujan begini, lek perlu wong menghindari air, buang-buang air, cepet-cepet nang sungai, cepet-cepet nang gawan, cepet-cepet melayu nang laut. Tapi 2 bulan kemudian begitu kekeringan, semua teriak kurang air, kurang air, kurang air. Tak pikir-pikir, ini perilaku bentung ini. Kenapa? Kalau kita belajar Al-Quran, kita tidak mempraktekkan cara Nabi Yusuf. Ada 7 masa berlimpah air, ada 7 masa akan kekeringan. Maka ketika berlimpah, gunakan air itu sebaik-baiknya, seefektif mungkin. Kita tidak belajar dari Ratu Balkis di As-Saba, di Yaman. Ketika dia membangun bendungan, sama-sama padang pasir yang namanya Yaman, tapi dia berhasil membangun pertanian yang bagus. Kenapa dibangun bendungan? Lalu setelah dibangun bendungan, kemudian makmur rakyatnya, pejabat dan rakyatnya kemudian lupa, bukan ngurus bendungan, duit pajaknya kemudian dipakai untuk fasilitas pribadinya, beli kendaraan, kalau sekarang bahasa gitulah kira-kira ya, beli aneh-aneh, bangun aneh-aneh, lalu bendungan yang harus dirawat tidak dirawat, akhirnya jebol, jadilah tsunami kecil. Lalu hanya cerita di dalam Al-Quran. Kalau cerita itu diungkap, diingatkan oleh Allah, pasti ada ibroh, ada pelajaran besar buat kita. Lah karena itu mari sekarang jadi cerdas. Berarti saat mau hujan begini, siap-siap sekarang panen air. Lalu ditabung airnya, tabung, masukkan bawah tanah, bikin embung, waduk, biopori, tabung. Jangan malah dirapeti, apa saja melebu tanah ya gitu. Karena air kita dari tanah. Ya, air kita dari tanah, jangan dirapeti. Mengapa saya milih bangun pakai paving? Karena kalau dengan paving itu air masih bisa. Mengapa kok pakai paving? Karena dia beradaptasi, tanah Bojonegoro gerak, harus pakai itu. Kalau nggak bisa melawan, beradaptasilah. Kan gitu, kalau Anda kuat melawan, tapi kalau nggak kuat, kalau Anda duitnya banyak, kuat, kasih tiang pancang, itu lawan namanya.
Tapi kalau nggak kuat ngelawan, ya sudah, goyang melok goyang kan gitu loh. Nah, lalu dari begitu, ini strategi hidup, bagaimana beradaptasi, bagaimana menundukkan. Nah, paving kita bikin itu. Ya, kita belajar. Masa setiap kering kok kita hanya mendatangkan ketakutan? Bagaimana kering itu mendatangkan kebahagiaan? Maka sekarang mulai kita tanami bunga-bunga yang justru di musim kering akan keluar, bougainville. Begitu musim kering, apa tuh pelambuyan, kok pelambuyan apa itu yang Kamboja sama bougainville itu kalau musim kering kan akan keluar bunganya. Supaya apa? Ada harapan. Kapan ya musim kering kok belum datang gitu. Lalu lihat bunga-bunga yang indah seperti Jepang menunggu sakura. Masa Jepang tok sing ngenteni sakura, awake dhewe ngenteni kok. Itu menciptakan harapan-harapan supaya bahagia. Karena itu Bapak Ibu, mari kita panen air ini dan mari kita tabung. Setiap rumah kalau punya tabungan bawah tanah, bikin sumur-sumur yang banyak, lalu nabung. Rumah di kota juga bikin tabungan. Jangan semua seperti pondoknya Gus Huda bikin tabungan tanah yang banyak. Saya yakin musim kering apapun kita tidak akan mengalami masalah air. Di Amerika ya saya sering contohkan sekarang Arizona, daerah yang paling kering karena padang pasir, tapi dia bisa memproduksi buah-buahan, dia bisa memproduksi kurma terbaik Amerika itu dari Arizona. Padahal cuma dilewati sungai Colorado yang kadang-kadang itu meluber. Di saat meluber itulah cepat-cepat nangkap air, maka embung waduknya paling banyak di Amerika. Dibikin ditangkap itu airnya. Lo kita kok gak saiki, lek nek udan adalah piye carane mbuak cepet-cepet, wong bento ini le. Ini harus cerdas. Dan anak-anak kita harus dididik begitu itu. Termasuk anak-anak kita harus mulai dididik bahwa hidup itu tidak harus jadi pegawai, strategi hidup yang baru. Saya terus terang Bapak Ibu prihatin, kalau saya masuk ke sekolah, saya tanya, kalian mau jadi apa? Satu kelas itu mesti ngomong, saya mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi bupati. Jadi yang formal-formal itu. Lalu saya bilang pada gurunya, bu guru, murid ibu-ibu ini 97% besok akan jadi orang gagal. Kenapa? Karena yang namanya jabatan atau formasi tadi itu formal, itu hanya 2,5% di rakyat Indonesia. Jadi kalau masih diajari berpikir seperti itu sama dengan diajari suruh jadi gagal, orang gagal. Kenapa kok tidak dirubah anak-anak ini sekarang? Oke, hidup itu selama kalian produktif, selama kalian bisa melakukan sesuatu, menjual sesuatu, kalian bisa hidup, bisa mendapatkan sesuatu. Harusnya diajari begitu. Bukan diajari kemudian menjadi pegawai. Apalagi kalau pegawai itu nggak produktif. Saya ini sekarang kalau boleh mau memensiunkan 2000 PNS Bojonegoro. Ya kalau boleh nih, saya udah bilang sama Pak Menteri Menpan, gimana caranya Pak? Kenapa? Karena selain Bapak selalu bicara mari tingkatkan produktif, pegawai ini harus kerja. Pak, nggak bisa Pak, ada yang sudah pol, saya bilang gitu. Sudah pol, karena dulu masuknya juga tidak melalui seleksi yang betul. Masuknya kan dulu pokoknya melok kono, melok kene, sesuai di K2, sesuai K1, sesuai kan diangkat itu kan. Mergo sabari sesuai diangkat itu kan, kaget. Aku kok jadi pegawai negeri saya gitu kan. Nah orang seperti ini jangan dipaksa-paksa kerja, haknya kasih seluruh haknya. Pensiun, kasih, sangon, kasih pensiun, udah kamu berhenti, kamu nikmati hidup dengan cara yang lain. Lalu rekrut lagi anak-anak muda, dari 2000 cukup 300 saja cukup, bisa ngatasi anak-anak muda ini supaya produktif. Dengan begitu rakyat juga mengapresiasi, oh pegawai pinter-pinter ya tenan. Lele orang kan gini, lah ngono kok dibayar toh yo gitu. Orang percaya.